Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo. Tidak ada Faris, tidak ada Fedrian karena dia belum nonton Teluh Darah yang akan gue review. Ya short review lah dari gue. Kenapa kalian harus nonton Teluh Darah gitu ya. Ini by the way gak di endorse sama sekali karena emang kebetulan gue iseng-iseng nyoba Teluh Darah. Baca review di Twitter katanya ini film setiap episodenya banyak yang mati lah, plot twist lah, apalah. Nah gue suka nih sama film-film yang plot twist gitu ya. Film-film yang punya cerita tuh unik. Bukan unik sih, lebih tepatnya menyimpan rahasia dengan ketat gitu ya. Dan di endingnya baru daeng gitu ya. Dan Teluh Darah ternyata gue menghabiskan 10 episode dalam waktu 1 hari. Asli ini gue nggak no gimmick gitu ya. Emang ini film punya cerita yang menurut gue cukup solid dan cukup rapih gitu ya dalam segi penulisan, khususnya series gitu. Kayaknya gue nonton series horor Indonesia, gue nggak tahu ya, ini gue seinget gue itu baru Teluh Darah gitu loh. Biasanya gue nonton series Indonesia ya banyak gitu loh. Ada Cek Toko Sebelah lah gitu, Imperfect atau rata-rata komedi atau drama gitu ya. Tapi kali ini gue nonton horor dan horror thriller yang menurut gue pendekatannya beda gitu. Nah mungkin kita baca sinopsisnya dulu kali ya. Teluh Darah tuh ceritanya tentang apa gitu. Nah Teluh Darah ini case-nya itu juga ada Mikha Tambayong, ada Deva Mahendra, ada Imelda Therin, ada Justin Adiwinata. Nah ada Lukman Sardi juga gitu. Jadi banyak banget aktor-aktor atau artis-artis yang emang terkenal gitu loh. Ini menurut gue serial limited series yang gak main-main lah gitu. Cerita itu tentang keluarga yang harmonis gitu ya. Biasa-biasa aja yang setiap harinya tuh berbuat baik gitu. Dan ya sepertinya tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ternyata datanglah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu. Tiba-tiba ada belatung pas makan. Tiba-tiba badan sakit, kepala pusing tapi tidak ada obatnya. Dokter mengatakan tidak apa-apa, tapi ternyata penyakit ini semakin timbul, berhalusinasi dan lain sebagainya. Nyata dia itu dikirimin sama seseorang gitu ya. Teluh. Dia itu diteluh gitu. Teluh kayaknya bahasa Inggris lagi. Itu artinya kayak santet gitulah. Nah inilah yang menariknya. Sebenarnya siapa sih yang ngirimin? Gimana keluarga yang sangat baik tapi masih ada aja yang punya dendam gitu loh. Menurut gue maknanya cukup bagus dan cukup kuat juga gitu. Dimana semua orang baik, mencoba baik, tapi ternyata ada aja gitu loh. Lu melakukan sedikit kesalahan di masa lalu yang mungkin itu menyinggung seseorang gitu. Dan akhirnya menyimpan dendam yang begitu besar gitu. Nah ini menariknya tuh di sini gitu. Kita mencari tahu nih siapa nih sebenarnya yang mencoba menyantet gitu. Karena kematian demi kematian sangat misterius, sangat gore dan berdarah-darah itu ada di Teluh Darah ini. Gila sih. Gue nonton ini tuh kayak gue gak expect film ini akan sangat plot twist gitu. Gue pikir akan mengalir aja gitu. Dan ya akan pada horor Indonesia pada umumnya lah gitu. Karena kan biasanya nih ya, film horor Indonesia itu hanya mengandalkan jumpscare, bar, hantu seram, dar, langsung orang wah ini horor banget bro gitu. Tapi ternyata di sini Kimo Stambul selaku penulis, salah satu penulisnya gitu dan sutradaranya juga, dia tuh memberikan treatment yang berbeda gitu. Dia memberikan treatment dengan memperkuat dari segi cerita gitu. Karena menurut gue ya series horor gitu ya, di luar negeri mungkin Haunting of Hill House dan lain sebagainya laku banget gitu. Tapi Indonesia men gitu, gue pun sempat ragu gitu loh. Film horor Indonesia kan dari sekian banyak, dari sekian banyak juga yang bagus di tahun ini gitu. Tapi juga banyak banget yang flop. Dan ini dibuat series gitu. Gue cukup deg-degan gitu. Tapi pas jujur ya, gue nonton Teluh Darah itu gue gak tahu siapa yang ngedirect. Gue gak tahu siapa yang main. Gue cuma tahu lihat dari poster dan Mikha Tambayong, tok itu doang. Bener-bener eksperimen gue coba-coba aja. Dan setelah gue tahu nonton sampai 10 episode, baru gue cari tahu ternyata direkturnya adalah Kimo Stambul. Memang tidak perlu ragukan lagi lah Kimo Stambul dalam memberikan treatment horor yang gore dan lain sebagainya gitu. Di sini menarik gitu ya. Lu semua ketakutan lu tuh ada. Kimo Stambul biasanya identiknya sama ini ya, serangga-serangga gitu ya, gore dan lain sebagainya ya. Lu nonton series itu lu dikasih bener-bener yang eksperimen yang beda gitu loh. Adalah tusuk mata gitu ya, dicongkel, keluar dari mulut lu serangga semua, kelabang ada di mana-mana, kecoa gitu loh. Dan ini darah tuh kayak wow. Gua nggak expect gitu loh nonton 10 episode dan bener-bener bukan cuma tentang gore-nya tapi ceritanya tuh solid gitu. Dari episode 1 sampai episode 10 lu tuh masih dibuat bertanya-tanya gitu. Mungkin sampai episode 8 lah. Lu dibuat siapa nih pembunuhnya gitu. Karakter developmentnya bagus, yang dari gak percaya medis banget sampai akhirnya oke, gue harus percaya nih.
gitu. Jadi di sini tuh dari karakter oke, cerita juga lumayan oke gitu ya. Cerita oke lah, bukan lumayan oke lagi gitu menurut gue. Terus abis itu gimana cara nyantetnya juga gitu loh. Terus juga ada maknanya juga, yaitu dalam arti sebaik-baiknya lu tapi pasti ada aja yang dendam gitu loh. Terus ya udah pasti salah satu aktor favorit gue Lukman Sardi ada di sini juga gitu loh. Itu nilai plus banget gitu kan. Dan apa ya? Oh ini adegan yang gue cukup tidak expect ada di series Indonesia, yaitu ya you know lah, pasti ada adegan yang cukup vulgar gitu dan wow. Berani banget lu Darah. Hebat sih. Gue akuin luar biasa lah. Dan apalagi ya menurut gue lu wajib nonton karena mungkin buat lu yang suka horor tapi nggak hanya mengandalkan jump scare tapi lebih kuat di cerita, oke banget sih. Dan apa ya, gue nonton ini bareng nyokap gue gitu loh, bareng orang tua lah kasarnya gitu. Mereka masih bisa enjoy, mereka tuh masih bisa nikmatin. Dan malah gue debat sama orang tua gue gitu kayak, ini kayaknya ini yang jahat, nggak mungkin dia kan ini nih kayaknya yang baik, nggak mungkin dia tuh jahat bla 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 gitu. Dan seru aja gitu lu nonton film horor tapi lu kayak nonton film detektif. Lu bisa cari sebenarnya siapa yang jahat, lu bisa coba memberikan teori, spekulasi dan lain sebagainya itu ada, lu bisa di sini gitu. Dan untuk horornya tentu menurut gue dapat juga. Gue nonton sendiri sih jujur nggak begitu berani ya karena emang lumayan horor gitu loh. Dan mungkin apa ya, di sini karakternya banyak tapi punya peran gitu, punya perannya masing-masing dan cukup oke lah menurut gue. Terus apalagi ya, mungkin yang gue sedikit kurang suka itu ini sih ya, mungkin ya sedikit cukup disayangkan gitu. Ada beberapa karakter baru yang ternyata jadi inti tapi baru dimasukin di pertengahan atau di akhir-akhir gitu, yang kayaknya seru nih kalau seandainya kayaknya di awal udah ditis, jadi kita nggak dikasih tahu nih apa nih gitu loh. Jadi cuma dikasih clueless lah kita. Jadi kita cuma nebak-nebak sendiri gitu. Tapi ya it's okay, itu nggak mempengaruhi banyak banget tentang experience gue ketika nonton Telur Darah gitu. Dan untuk film ini oke banget sih untuk kalian ngisi waktu luang, karena juga terlepas dari cuma 10 episode, setiap episodenya tuh lu punya apa sih namanya, gernya sendiri lah, punya hooknya sendiri lah gitu. Episode 1 gimana lu mencoba untuk menonton episode 2 dan lain sebagainya gitu. Apalagi di endingnya menurut gua cukup plot twist, walaupun sebenarnya itu udah sedikit tertebak ya. Kalau dari gue pribadi sih gue sedikit punya spekulasi ke sana gitu, tapi it's fine sih, tetap masih bisa dinikmatin gitu. Karena mungkin gue suka nonton film-film yang plot twist, jadi gue mulai sedikit coba ala-ala detektif gue lah, memberikan teori-teori, dan ternyata wih benar juga ternyata bro. Tapi menarik, endingnya plot twist banget untuk sebuah film horor yang dibuat series, bagus gitu. Dan gue berharap akan ada film-film horor Indonesia yang dibuat series juga, jadi gue bisa enjoy juga nontonnya gitu. Dan bukan cuma tentang horor tuh, bukan tentang muka serem sama kaget toh, bukan cuma tentang itu, tapi ceritanya gitu, cerita dan karakter, gimana lu dibuat sedekat mungkin dengan karakter itu gitu. Dan ini berhasil di situ. Kita berhasil dibuat empatinya ke Mikha Tambayong di situ, pemerannya Wulan. Kita dikenalin sama keluarganya, pembantunya dan lain sebagainya gitu. Seru banget lu nonton Telur Darah gitu. Gua nggak expect ini cukup film series coba-coba gue, dan ternyata gue cukup enjoy gitu. Oke lah, paling segitu aja ya. Buat kalian yang belum nonton Telur Darah bisa langsung nonton aja, dan buat kalian yang udah nonton bisa langsung tulis di kolom komentar kira-kira buat kalian film Telur Darah nih gimana nih gitu. Kalau dari gue skornya kayaknya berapa ya, gue tuh udah sempet nge-score gitu di Instagram Opini Tengah Malam gitu. Gue suka review 7,5/10, bagus banget. Gue suka Telur Darah di Disney Plus. Dan buat kalian jangan lupa subscribe, komen juga, dan share ke teman kalian. Segitu dari podcast Opini Tengah Malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.